Katanya pacaran itu dilarang, tapi kebanyakan yang pacaran ujungnya happy ending, bahkan sampai menikah. Kedua, kalau itu dilarang Allah dan Allah nggak ridho, kenapa mereka mesti berjodoh dan bahagia? Ketiga, mohon nasihatnya Ustaz. Ya, hadirin ya. Tenang, 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 sabar. Tenang, kita kasih udur, mungkin beliau belum tahu. Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kata siapa yang kebanyakan yang pacaran happy ending? Sudah research atau belum? Sudah meneliti atau belum? Bahkan sampai menikah. Menikah kan nggak jaminan happy ending. Menikah itu nggak jaminan happy ending. Jadi gini loh, kan jangan cepat-cepat menjudge seseorang, baik just negatif atau yang seperti ini. Intinya gini, kalau Allah haramkan pasti ada side effect, pasti nggak bagus. Baik kita tahu hikmahnya maupun kita nggak tahu. Baik Allah buka pada detik itu juga atau Allah tutup dan mungkin kita baru sadar 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dan seterusnya. Jadi kalau Allah larang sesuatu pasti ada masalah. Kalau kita lihat dia happy ending, kan kita lihat dari luar. Kita lihat kan dari cover, don't judge the book from the cover. Jangan menilai sebuah buku dari covernya aja. Udah dibaca belum tuh bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dan sekali lagi, kecenderungan di dunia itu sandiwara. Annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu permainan sandiwara. Saya ingin tanya kepada antum. Antum nih ketika kesini qadarullah berantem sama istri, ya namanya juga pasangan, berantem keras gitu loh, sampai banting-bantingkan handphone, istri banting handphone antum, antum banting handphone istri, padahal dua-duanya kreditannya antum yang bayar. Jadi karena emosi akhirnya dua-duanya hancur. Begitu sampai di sini ketemu komunitas antum sama teman-teman pengajian. Terus ditanya, gimana kabar antum? Baik. Baik. Kira-kira antum jawab apa? Baik. Gimana istri? Semua baik kan? Antum jawab apa? Baik. Udah baik, udah sebaik, udah deh. Sandiwara udah dunia deh. Antum gak akan ceritakan masalah antum ke orang lain. Antum ingin tampil perfect. Atau nggak usah antum, nah kita nih. Kita ingin tampil perfect di depan orang. Kita nggak mau ngebuka aib kita, apalagi pemimpin, apalagi suami. Jarang suami curhat. Itu istrinya udah curhat habis 2 kotak tisu, tanya sama suaminya, gimana Pak rumah tangga Bapak? Alhamdulillah baik, baik gitu. Padahal kemarin istrinya baru curhat ke ustadz yang sama misalnya, nggak mau dibuka udah. Nah, sebagaimana kita nggak mau buka aib kita, orang lain nggak mau buka aibnya. Gitu aja udah. Orang lain nggak mau buka aibnya. Tapi Allah yang menjelaskan aturan main di dunia. Setiap maksiat pasti ada masalah. Pasti udah. Nggak mungkin nggak. Maksiat pasti ada masalah. Itu kaedah. Kaedah yang disepakati oleh seluruh para ulama. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Nabi bersabda kebohongan, dan kebohongan maksiat itu pasti nyeret ke kefajiran berikutnya. Dan begitu juga dengan pacaran. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita camkan kalau kita pengen ke Surabaya lalu salah start antum masuk ke tol Merak, antum nggak akan sampai ke Surabaya karena startnya salah, startnya keliru. Nah begitu juga, mungkinkah kita mendapatkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dunia akhirat,
Kalau startnya salah arah, susah, kecuali muter balik. Muter baliknya itu dengan cara apa? Taubat kepada Allah. Bisa sih, tapi dua-duanya harus taubat. Tapi kalau tetap kekeh dengan konsep demikian, nggak bisa udah. Ini udah salah arah. Salah naik pesawat udah. Salah naik kereta, nggak mungkin sampai. Kecuali kalau dia cut di sana, dia taubat kepada Allah, dia turun dan dia ganti arah. Terus yang berikutnya, bedakan antara ridho dan kehendak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Allah menghendaki adanya maksiat, tapi Allah nggak ridho. Jazakallahu khairan. Jadi Allah menghendaki maksiat, tapi Allah nggak ridho dengan maksiat tersebut. Kenapa demikian? Karena ada hikmah yang lebih besar daripada satu maksiat yang dilakukan oleh anak manusia. Itu yang ngambil ibrohnya jutaan orang. Yang ngambil ibroh dari kehidupan Fir'aun itu jutaan bahkan miliaran orang. Allah nggak ridho dengan Allah nggak ridho dengan perbuatan Fir'aun yang mengklaim jadi Rabb wa ana rabbukumul a'la. Tapi Allah kehendaki. Ya, yaudah di ACC udah kalau Anda mau gitu deh. Agar apa? Agar hikmah lebih besar. Dan itu bisa. Jangankan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim ya. Di kehidupan kita aja kita terima konsep itu. Banyak kasus kita menghendaki sesuatu tapi kita nggak ridho untuk apa? Untuk maslahat yang lebih besar. Seorang dokter ketika ada pasien yang kakinya sudah putus, maka dia putuskan untuk operasi amputasi. Dokter benar berkehendak untuk mengamputasi pasien itu, benar. Apalagi misalnya suatu ketika yang jadi pasien ayahnya sendiri. Dok, ini ayah dokter loh dok. Dokter mau potong kakinya? Iya, saya berkehendak mau potong kakinya. Ayah loh, iya saya tahu ayah saya. Ridho dok? Enggak ridho. Siapa yang ridho? Tapi harus saya putuskan, karena kalau saya nggak amputasi, ini ngejalar nih, gitu loh. Jadi semua sepakat ada perbedaan antara kehendak dan ridho. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah takdir. Jadi kalau alasannya demikian ya nggak usah pacaran, zina juga ada gitu loh. Zina ada. Gay juga ada, tapi Allah nggak ridho. Lagi-lagi kenapa mereka mesti berjodoh dan bahagia? Siapa yang bilang bahagia? Kan belum tahu ya. Artinya jangan cepat-cepat menyimpulkan. Allah yang mengatakan waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Surat Thaha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari mengingatku, dari syariatku, dia akan hidup dengan sengsara. Itu firman Allah. Sekarang nih pertanyaannya, kita lebih percaya dengan casing yang kita lihat atau ayat yang kita baca gitu aja deh. Casing yang kita lihat dia bahagia, padahal dia melakukan kemungkaran. Ayat yang kita baca menyatakan waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari aturanku, mengingatku, dia akan hidup sengsara, nggak mungkin bahagia. Kita tinggal pilih, kita lebih percaya sama siapa. Dan semua di dunia ini sandiwara hadirin. Kan antum tahu sendiri, orang yang dinobatkan orang paling lucu di dunia dan diklaim oleh sebagian pihak orang paling bahagia di dunia, meninggalnya kenapa? Bunuh diri. Antum tahulah siapa orang tersebut, nggak perlu saya sebutkan namanya. Bunuh diri. Dan semua shock loh, semua dunia entertainment shock karena orang berpikir ini orang paling lucu sedunia dan paling bahagia sedunia. Bunuh diri. Itu menunjukkan bahwa jangan menilai dari apa yang kita lihat. Antum harus lebih percaya firman Allah. Kita harus lebih percaya firman Allah.
daripada penampakan yang ada di hadapan kita. Nggak mungkin bahagia. Karena bahagia itu dengan beribadah, beriman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, dan pacaran kita tahu amal soleh atau bukan. Barang siapa yang beramal soleh dalam kondisi beriman, laki-laki maupun wanita, baru kami berikan dia kehidupan yang bahagia. Surat apa? An-Nahl ayat 97.